Bilal Muhammad is there. You've got Chimaev is there. The only thing I'm feeling right now is Kamaru Usman. Juara kelas welter UFC Kamaru Usman mengatakan bahwa jalan untuk menuju gelar di kelas welternya harus melalui Colby Covington. Hal tersebut diuraikannya ketika ditanya tentang potensi Khamzat Chimaev menyusul kemenangannya atas Gilbert Burns di UFC 273. Pernyataannya ini muncul setelah Usman tampak masih diragukan pertarungannya dengan Leon Edwards sehubungan dengan cedera tangannya yang belum juga membaik. Dan Usman juga mengakui akibatnya beberapa petarung kelas welter top saat ini sedang mengetuk pintu untuk perebutan gelar. Ada banyak orang di sana di puncak divisi. Belal Muhammad ada di sana, Chimaev ada di sana, Covington masih di sana memegang pintu itu dengan kuat. Jadi pada titik ini, Covington berdiri tepat di depan pintu, katanya. Saat ini penantang kelas welter peringkat 1 UFC, Colby Covington, telah 2 kali gagal menantang gelar dari Kamaru Usman. Juara kelas welter itu menghentikan Covington di ronde kelima pada pertarungan 2019, di mana Usman berhasil untuk mempertahankan gelar pertamanya dan kemudian memenangkan keputusan bulat atas The Cause di UFC 268 sebagai pertahanan gelar kedua bagi Usman. Namun dari 2 kekalahannya melawan Usman, Covington bangkit kembali dengan kemenangan mutlak melawan Jorge Masvidal di UFC 272. Dua dari 3 kekalahan karirnya adalah dari juara kelas welter saat ini, dan mantan pemegang gelar sementara itu berada di satu titik pada kemenangan 7 pertarungan beruntun mengarah ke tembakan pertamanya di gelar Usman. Saat mempertimbangkan pesaing baru kelas welter, Usman beranggapan bahwa siapapun yang ingin menantang sabuknya harus melawan Covington terlebih dahulu, barulah selayaknya merebut mahkota itu. Usman menambahkan alasannya agar pertarungan perebutan gelar tersebut benar-benar masuk akal. Colby sangatlah layak untuk dilewati sebelumnya karena menurutnya petarung Amerika itu mampu mengalahkan siapapun. Jadi bagi siapa saja yang ingin kepada gelar harus membuktikannya. I don't really care about any of these guys because I've proven who I am. It's not like, oh, you just got the title and now you're out for a year or 2 years. But no, I believe it's a year. If you're out for a year, then it's an interim title. I mean, I just put in a year to cement where I am in that place. And let's be honest, an interim title really just means you're the #1 contender. So I don't really think anything of it. Everyone knows who the champion is. Everyone knows who the pound-for-pound best fighter on the planet is. So that's all I'm thinking about is, my health and when I can get back in there and do what I love to do. I fought Burns in February, end of February. Technically almost March. I think what did I fight in maybe 20? I don't know. I fought him in February and I fought Masvidal in April. So things can happen very, very quickly. If I'm healthy and I get in there and I'm able to go in and go through a guy. Leon Edwards is a tough guy. I know that. The world knows that. And if I'm able to, God willing, I'm able to get through him very, very quickly. I might decide, you know what? Give me someone next week. So, you never know. So it's relatively close. There's a lot of guys right there in that top division.
You know, if you got Bilal Muhammad is there. You've got Chimaev is there. You've got Covington is still there, holding that door strong. You know, and so at this point, you know, Covington is standing right in front of that door, and for it to really make sense for anyone to be able to get through, they need to go through him, because he's proven that he can beat everybody else, but he just can't beat me. So for you to prove that you can fight for the title, I think it needs to go to that guy. But at the end of the day, you know, I'm gonna keep running through these guys until I'm bored. Penantang kelas welter yang sedang naik daun Khamzat Chimaev dan Belal Muhammad. Keduanya melompat ke dalam 5 besar kelas welter UFC dengan kemenangan terbaru mereka. Terlepas dari pandangan Usman yang harus melewati Colby Covington terlebih dahulu, mungkin akan menjadi bantahan kuat Khamzat Chimaev, di mana The Boss telah memanggil The Chaos berulang kali setelah adanya potensi untuk melawannya dari rencana Dana White itu sendiri pasca kemenangannya di UFC 273. Namun hingga kini The Chaos masih tetap membisu dari rencana Dana White untuk pertarungannya melawan Chimaev. Jadi bisa saja harapan Kamaru Usman itu dikesampingkan Chimaev dan langsung menuju ke pertarungan gelar melawan Edwards di babak interim atau langsung menuju kepadanya. Chimaev atau Belal Muhammad akan sangat ingin memperkuat jalan mereka untuk memperebutkan gelar, meski harus melewati The Chaos. Namun Usman harus mengerti juga bagaimana Covington menanggapi seruan itu, khususnya kepada Chimaev. Oh, big Tony Ferguson, divisi kelas ringan yang berusia 38 tahun, telah berjanji kepada para penggemar yang akan terus mendukungnya akan menampilkan performa terbaiknya di waktu yang akan datang. Meskipun ada beberapa pendapat tentang potensi kerugiannya jika dia akan kembali lagi. Ferguson meyakinkan penggemarnya dengan menyatakan bahwa sekembalinya nanti, El Cucuy akan menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih cepat. Setelah kekalahan KO yang menghancurkan dari Michael Chandler, beberapa penggemar bertanya-tanya apakah sudah waktunya bagi petarung karismatik itu untuk mengakhiri karir bertingkatnya. El Cucuy kini telah kehilangan 4 dari 5 pertarungan terakhirnya dengan menyisakan 1 kemenangan terakhirnya yang datang di UFC 238 pada tahun 2019. Namun, setelah meninjau dari segala rekor pertarungannya, Ferguson menyatakan bahwa dia menjadi merasa lapar untuk berkompetisi lagi dan bertekad akan terus bertarung sampai petarung Amerika itu merasa bosan. Melalui akun resmi medianya, Ferguson mengungkapkan keseriusan dengan menuliskan, "Jangan khawatir, kru saya mengerti cinta saya, head coach saya akan kembali. Untuk saat ini, saya menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih cepat, dan lebih cerdas." Namun dari keterangannya ini, hanya Tony Ferguson lah yang tahu bagaimana dia akan bangkit kembali setelah kekalahannya. Dan dia baru-baru ini menolak undangan Charles Oliveira untuk berlatih bersamanya di Cute Box karena dia masih melihat petarung Brasil itu sebagai saingannya di Octagon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.